Baiklah, peraturan dalam webinar yang harus diikuti peserta. Yang pertama yaitu peserta wajib on-cam selama acara berlangsung. Selanjutnya, peserta wajib mematikan audio saat sedang pemaparan materi. Peserta diwajibkan menggunakan nama jelas, contoh, nama underscore instansi. Peserta wajib menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia. Jika peserta ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Baiklah ya, yang selanjutnya, masuklah kita ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon para hadirin untuk bersikap baik dan hikmat selama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oleh Ketua Departemen Keilmuan, yaitu Alwan Rasyad. Kepada Alwan Rasyad, waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Siang. Ya, sebelumnya terima kasih ya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara kepada teman-teman. Terus juga saya juga berterima kasih kepada Bang Darmadi dan Kak Siska yang telah hadir di acara M-Workshop kita kali ini sebagai pemateri. Mungkin kata-kata dari saya nggak terlalu panjang ya, singkat aja. Dari M-Workshop ini, kenapa kami bikin kegiatan ini, karena M-Workshop ini merupakan ya suatu kayak acara yang penting lah untuk himpunan kita, yang dimana himpunan kita ini emang mengarah kepada keprofesian. Jadi pentinglah buat kita bagaimana sih mengetahui dasar-dasar dari keprofesian itu untuk kita terjun ke dunia kerja, yaitu bikin CV dan interview nanti ke depannya. Mungkin semoga teman-teman sekalian bisa memahami dan mengerti dari materi kali ini untuk kedepannya nanti sangat berguna. Mungkin sebelum saya tutup, saya jadi ada jargon ya buat teman-teman sekalian. Apabila saya ngomong salam tambang, terus teman-teman jawab tambang jaya. Oke? Udah siap semua?
Udah Bang. Salam tambang. 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 Terima kasih ya semuanya. Semoga bermanfaat webinar pagi ini dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagaimana yang saya sebutkan. Terima kasih kepada Saudara Alwan Rasyad. Yang selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Pelaksana acara webinar ini yaitu Saudari Intan Sari. Kepada Saudari Intan Sari, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga buat Kak Siska dan juga Bang Darmadi. Siang Kak. Bang. Siang. Alhamdulillah. Di sini saya nggak banyak-banyak mau nyampein kata sambutan, di mana Mining Career Talk Show ini merupakan salah satu program kerja dari divisi saya dan kawan-kawan, yaitu divisi pendidikan dan keprofesian, di mana mengacu pada tata cara pembuatan CV yang baik, serta interview dunia kerja yang baik dan benar untuk 2 tahun ke depan. Terima kasih buat Kak Siska dan Bang Darmadi sudah mau mengisi dalam acara ini. Dan untuk teman-teman semuanya, saya harap dapat didengarkan dengan baik dan saksama karena ini sangat bermanfaat sekali buat kita untuk jangka ke depannya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Intan Sari. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Mohon kepada peserta untuk mendengarkan dengan seksama dan mengikuti dengan sikap sopan dan baik selama penyampaian materi. Selama penyampaian materi, para hadirin diperkenankan untuk bertanya melalui kolom chat dengan format nama _instansi _pertanyaan. Baiklah, tiba waktunya untuk narasumber kita, Bang Darmadi dan juga Kak Siska, untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan dengan judul Let's Scratch Your CV and Boost Your Interview Skill. Dipersilakan kepada Bang Darmadi dan juga Kak Siska untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bang. Yang Oke, terima kasih banyak ya. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak telah mempercayakan kita untuk mengisi acara yang sangat luar biasa ini. Ini program yang sangat luar biasa karena kebanyakan Bang Darmadi temuin banyak mahasiswa yang setelah selesai kuliah tidak tahu bagaimana cara membuat CV dan bahkan ada juga yang tidak tahu apa itu CV. Jadi ini program yang sangat luar biasa untuk pendidikan adik-adik sebelum selesai aktivitas kuliah. Jangankan mengetahui tentang interview, CV juga tidak pernah banyak mahasiswa yang tidak paham lah tentang CV, seperti apa CV. Yang mereka tahu CV itu menjelaskan biodata diri dan segala macam yang sangat simpel sekali. Jadi kita di sini, tujuan kita di sini untuk berbagi, kita menceritakan pengalaman yang pernah kita lewati, yang telah kita dapatkan terlebih dahulu kepada teman-teman. Mungkin untuk materi ini kita berlaku seperti sharing ya, kita sama-sama untuk bercerita kepada teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik Lampung. Ini Kak Siska sama Bang Darmadi senang sekali dapat undangan ini karena kita memang pengen sekali menjembatani adik-adik agar ke depannya mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi sebelum di sini kita juga kemarin pernah ngisi ya Bang untuk himpunan meteorologi ya, meteorologi di Jawa sana di Bandung. Dan ini baru kalinya kayaknya yang untuk adik-adik Sumatera yang antusias, dan karena kita orang Sumatera,
kayaknya kita ngerasa kayak wah ini ketemu sama adik kandung ini. Kalau teman-teman antusias, kita jauh lebih antusias lagi. Nah, jadi seperti yang adik-adik lihat, mungkin di profil Kak Siska udah dibacain. Saat ini Kak Siska bekerja di Pertamina Hulu Rokan untuk blok Rokan yang ada di Kota Duri. Nah, adik-adik punya kesempatan yang sangat luas untuk bisa join di industri migas. Apalagi jurusannya memang pertambangan ya. Nah, jadi nanti kita berdua akan bahas bagaimana caranya adik-adik bisa berpikir cerdas, menjual diri adik-adik di CV adik-adik, bagaimana HRD bisa jatuh cinta hanya dengan melihat CV adik-adik, terus adik-adik nanti bisa cerdas, tips cerdas bagaimana cara menjawab ketika interview. Jadi ini nanti ada filenya, nanti Kak Siska share di grup. Kenapa bisa Kak Siska buat? Karena dulu Kak Siska pernah gagal waktu interview Chevron dulu. Nah, sekali lagi kita berdua mengucapkan terima kasih buat Himpunan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Terima kasih buat Alpanitia. Mungkin aplaus dulu buat semua panitia. Luar biasa dan ini benar-benar terobosan yang bagus sekali. Next, Kak. Oke, seperti inilah tampilan CV yang telah kita agung-agungkan seperti CV A+ ya. Ini kita menyebutnya CV A+. Kenapa CV A+? Karena banyak semua teman-teman atau yang lain bisa membuat CV. Jadi ini kita coba kita rangkum sedetail mungkin apa saja poin-poin yang paling penting dilampirkan di CV. Jadi posisi CV A+ ini kita sebut CV A+. Menurut kita ini udah perfect lah seperti itu. Jadi untuk poin pertama itu biodata tentang diri kita. Di situ ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, kewarganegaraan, dan jangan pernah lupa itu adalah sosial media kita yaitu LinkedIn. Karena kita mengagung-agungkan LinkedIn ya. Karena kita pengen teman-teman atau adik-adik aktif untuk menggunakan sosial media yang lebih promosi tentang karir kita, seperti itu. Untuk yang kedua, ya. Oke, untuk yang kedua, itu nanti adik-adik harus fokuskan tentang pendidikan. Nah, pendidikan seperti apa? Banyak kesalahan, teman-teman selalu mencantumkan pendidikannya dari SD, SMP, SMA. Percaya sama Kak Siska, HRD tidak tertarik dengan pendidikan masa lalu adik-adik. Nah, jadi buat adik-adik yang sekarang studi di pertambangan misalnya, cukup tuliskan pendidikan terakhir adik-adik saja. Next, Bang Darmadi. Oke, yang ketiga itu ada peranan utama karir ya. Jadi di sini lebih mengarah pengen fokusnya kita di bidang mana seperti itu. Jadi terutama seperti contohnya Bang Darmadi, di situ Bang Darmadi lebih fokusnya di bidang HIC. Jadi Bang Darmadi jelaskan di situ tentang HIC, job desk-nya HIC seperti apa, mungkin CSMS atau HIC plan. Kalau untuk adik-adik mungkin bagian tambang apa saja yang poin yang paling penting untuk peran utama karir. Nah, jadi adik-adik kadang diakui sekarang di dunia kerja itu tidak semua bisa bekerja di bidang yang bersangkutan. Kayak Kak Siska misalnya anak minyak, banyak juga alumni Kak Siska yang tidak bekerja di bidang minyak. Itu sah-sah aja sih, kita nggak tahu jalan rezekinya ya. Jadi di peran utama karir itu adik-adik bisa tuliskan bahwa adik-adik tertarik di bidang bla 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 bla. Nah, bedanya dengan riwayat karir, adik-adik tinggal menuliskan apa saja pengalaman yang pernah adik-adik lakukan. Nah, mungkin nanti jadi pertanyaan untuk fresh graduate, gimana Kak menulis riwayat karirnya? Nah, adik-adik bisa cantumkan misalnya pengalaman waktu kerja praktek, pengalaman tugas akhir, pengalaman jadi asisten dosen, dan lain-lain. Oke, yang kelima itu kompetensi pribadi ya. Jadi di sini dijelaskan minimal 3 kompetensi pribadi tentang kita fokusnya seperti apa, pribadi kita itu seperti apa, kita pribadi yang mungkin yang tepat waktu atau yang mungkin lebih detail tentang pribadi kita, minimal 3 tentang kepribadian kita. Itu mungkin adik-adik yang lebih paham kepribadian adik-adik itu seperti apa.
Nah, selanjutnya adalah pengalaman kerja profesional. Nah, seperti yang Kak bilang, mungkin ini yang tadi bisa adik-adik detailkan dari tahun terbaru. Misalnya 2021 aktivitasnya apa sih? 2020 apa? 2018 apa? Nah, yang paling penting itu adalah adik-adik menjabarkan selama jadi bekerja di perusahaan itu, tanggung jawabnya apa aja, pernah dipercaya sebagai apa aja. Walaupun misalnya kayak adik-adik cuma kerja di kafe buat nyari uang tambahan ya. Nah, adik-adik bisa tulis waktu kerja jadi di kafe ataupun jadi driver online, adik-adik dikasih tanggung jawab 1, 2, 3. Nah, disitulah yang nanti bisa HRD menilai, oh ternyata anak ini bekerja keras, bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Oke, yang ketujuh itu kemampuan ya. Mungkin ini lebih detail ya, yang disebut dengan skill. Kalau Bang Dharma dilihat, HRD itu akan lebih menonjol di poin yang 7 ya. Karena kita pengen menunjukkan seperti inilah kita. Inilah kemampuan yang ada pada diri kita. Inilah gambarannya. Mungkin yang pertama itu aplikasi apa saja yang kita pahami, yang mungkin kita kuasain. Mungkin untuk adik-adik pertambangan mungkin menguasain Excel atau segala macam itu dijelaskan di situ. Aplikasi apa saja, sekecil apapun kemampuan kita itu tetap ada nilainya. Yang kedua itu bahasa. Kalau untuk adik-adik tambang atau mungkin teman-teman yang dunia oil and gas, kita nggak boleh pungkiri, nggak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya kita nggak akan pernah lepas dengan bahasa Inggris. Itu penting sekali untuk dunia pertambangan atau migas. Bang Darmadi sendiri juga pernah ngerasain penyesalan kenapa bahasa Inggrisnya terlalu kurang detail gitu, kurang bagus. Nah, itu suatu penyesalan bagi diri Bang Darmadi sendiri. Tapi tidak ada obatnya lagi selain kita mengupdate kemampuan bahasa Inggris kita. Itu yang paling penting. Tidak perlu kita menyesali atau apa segala macam, tidak akan ada obatnya selain belajar. Oke, nah selanjutnya ini poin penting nih buat adik-adik yang sekarang membuat acara ini. Ini bisa adik-adik tulis, kayak misalnya yang jadi MC, bisa nulis pengalaman organisasi pernah jadi MC di kegiatan webinar ini. Tugas saya 1, 2, 3. Nah, buat adik-adik yang belum pernah aktif di kegiatan organisasi ataupun kegiatan apapun lah yang adik-adik suka, cobalah aktif dari sekarang. Karena yang dibutuhkan di dunia kerja adalah orang-orang yang bisa bekerja sama dengan tim. Orang-orang yang bisa berkomunikasi. Jadi, jadikan wadah organisasi ini buat adik-adik latihan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, seperti pengalaman kerja, jangan lupa jabarkan pengalaman organisasinya dari tahun tertinggi ke tahun terendah. Jadi, dari 2020, 2018, 2016. Jangan terbalik. Oke, yang poin 9, sertifikasi pelatihan ya. Ini sertifikasi pelatihan, mungkin adik-adik pastilah memiliki beberapa sertifikat yang bisa dibanggakan seperti itu kan. Alangkah baiknya untuk penempatan sertifikat itu, tempatkan sertifikat tertinggi yang mungkin menurut kita sangat berharga, pencapaian yang pernah kita dapatkan, mungkin sertifikat mungkin kalau kayak Bang Darmadi sertifikat HES, baru sertifikat penghargaan lainnya di bawah. Jadi tempatkan sertifikat tertinggi yang paling di atas, yang paling berharga menurut kita mungkin tingkat kementerian atau tingkat internasional sertifikatnya. Jangan sampai sertifikat webinar yang biasa berada di paling di atas. Jadi HRD itu orangnya simple banget ya. Orang HRD itu nggak pengen ribet dan nggak pengen susah, karena yang di review CV itu bukan kita saja gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita memberi tampilan yang lebih mudah kepada HRD bahwasanya ini loh yang saya miliki sertifikat yang bisa saya jual kepada perusahaan seperti itu. Oke, nah jadi seperti yang Mbak Darmadi bilang, HRD itu sebenarnya ngelihat CV kita itu cuma beberapa detik. Jadi kalau misalnya mereka posting lamaran, ada CV yang masuk, mereka nggak akan sempat lihat lebih dari 5 detik. Nah, jadi pastikan ketika dia nerima CV kita, CV lembar pertama itu benar-benar menarik. Makanya nanti adik-adik pastikan nih susunan yang pertama jangan terbalik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu benar-benar udah di posisi ini, di lembar pertama. Jadi mereka udah dapat informasi yang benar-benar menyimpulkan tentang kita. Nah, baru nanti dia lihat, oh anak ini bisa nggak ya kerja sama tim, baru dilihatnya di lembar kedua. Nah, makanya pro dan kontra ya, banyak yang bilang, Kak, kan HRD cuma sebentar tuh lihat kenapa nggak di lembar pertama aja. Nah, kesalahannya juga kalau satu lembar, itu nanti kita banyak sekali hal yang kita lakukan salah, misalnya kayak kita terlalu crowded nulis, size fontnya jadi kurang dari 12 dan lain-lain. Nanti kita jabarkan detail. Nah, jadi untuk poin ke-10, kepribadian, ini lebih dari kayak kata sifat. Teman-teman bisa bilang bahwa saya orang yang bertanggung jawab, saya orang yang teliti, dan lain-lain.
3 kata sifat adik-adik yang menonjol, ini loh saya. Nah, jadi Intan itu kayak gini, kepribadian Intan itu ada 3. Nah, itu bisa teman-teman jabarkan. Terakhir juga hobi dan ketertarikan, teman-teman harus jangan pernah berkecil hati, hobi apapun walaupun di luar jurusan teman-teman, tuliskan. Kak Siska pernah dulu dapat case, salah satu junior Kak Siska, dia bilang, Kak, hobiku cuma buat kue, buat masak, aku nggak suka ya bidang yang lain. Tuliskan, karena tidak semua orang bisa buat kue. Itu keahlian kita, diversity-nya kita, dan perusahaan akan sangat senang sekali kalau mendapatkan karyawan yang punya hobi berbeda dengan yang lainnya. Next, Kak Intan, silakan. Oke, ini di lembar berikutnya tips membuat CV A+ versi Brosis Happy ya. Jadi size font jangan terlalu kecil, idealnya 12. Jadi itulah kenapa CV A+ ini kita mintanya 2 lembar, karena kalau 1 lembar kita bakalan mengurangi size font tulisan tersebut. Kalau Bang Darmadi jadi HRD-nya, Bang Darmadi nggak akan membuat sakit mata membesarkan CV adik-adik untuk nge-review karena terlalu kecil lah, itu terlalu ribet banget untuk HRD, itu nggak kerjaan dia lah seperti itu. Jadi yang poin yang kedua, jangan dibuat 2 kolom. Kalau 2 kolom itu seperti jurnal, ujung-ujungnya tulisan tentang diri kita bakalan jadi kecil kalau 2 font. Jadi yang ketiga itu rapikan penulisan. Mungkin adik-adik udah tahu ya gimana cara merapikan penulisan di Word seperti apa. Mungkin nanti penyesuaian lebih kepada adik-adik. Oke, nah ini yang banyak salah ya. Kadang kita udah mahasiswa nih, intelektual. Nah, jangan kayak penulisan CV itu kayak nggak pernah tahu aplikasi yang di Word. Teman-teman bisa lihat dan benar-benar diperhatikan justify-nya ini diratakan kanan kiri. Jadi kelihatan oh anak ini benar-benar rapi, teliti orangnya. Nah, terus CV minimal 2 lembar, ini yang kita rekomendasikan. Jadi banyak sekali ya Bang yang curhat, udah puluhan kali masukin lamaran nggak pernah dipanggil. Ketika kita tanya, CV-nya kayak apa? Nah, ternyata CV-nya memang nggak menarik. Gimana HRD mau manggil kita kalau CV kita tidak menarik? Nah, jadi pastikan yang seperti susunan tadi, adik-adik buat persis seperti itu. Nanti template-nya kasih share di grup bagaimana caranya membuat CV yang berkualitas, atau buat teman-teman yang nggak join di grup WA, bisa minta nanti sama Kak Intan, nanti kasih kirimkan. Terus yang tadi juga ya Bang, cantumkan hanya pendidikan terakhir dan jangan pernah menuliskan agama adik-adik, tinggi dan berat badan, nama Instagram dan personal info yang lainnya. Nah, kenapa? Karena kita menghargai ya kalau di dunia kerja itu apapun agama kamu, seperti apapun fisik kamu, yang kita butuhkan adalah kualitas kerjanya kamu. Jadi jangan pernah minder nih buat teman-teman, aduh Kak saya kegemukan nih, saya nggak akan bisa keterima kerja. Rezeki itu bukan urusan kita sama manusia, tapi rezeki kita itu urusan kita sama pencipta kita. Jangan khawatir, rezeki tiap orang tidak akan pernah tertukar. Next, Kak. Oke, yang poin selanjutnya, biasakan menjabarkan sesuatu itu dari tahun tertinggi seperti yang disampaikan di lembar yang pertama. Kita menjabarkan yang paling terbaru yang kita miliki atau pendidikan yang tertinggi yang kita miliki, baru kita jabarkan yang ke bawah. Seperti itu juga untuk jenjang karir kita. Mungkin jenjang karir kita yang terakhir itu di perusahaan ini tahun berapa, itu yang paling duluan dijabarkan. Karena peningkatan karir itu berada di paling atas, bukan yang semakin menurun seperti itu. Oke, jangan lampirkan semua sertifikat, pilih yang punya nilai. Seperti yang Bang Darmadi sampaikan, jangan sertifikat webinar biasa itu juga ditampilkan hanya untuk memenuhi seperti itu. Jadi kita pilih yang paling penting, fokus ke diri kita itu sertifikat apa, seperti itu. Jadi kita tampilkan yang berharga saja, seperti itu. Tapi kalau ditulis boleh ya adik-adik tuliskan di CV-nya, tapi nggak perlu dilampirkan attachment-nya. Kecuali adik-adik dapat sertifikat kayak dari kementerian, atau ada sertifikat keahlian yang berbayar, atau dan lain-lain, itu bisa. Nah, terus yang ini yang tadi untuk fresh graduate ya. Jadi mungkin banyak yang nanya, Kak, fresh graduate, saya nggak tahu apa-apa. Gini loh adik-adik, jadi CV itu adalah jendela HRD buat jatuh cinta sama kita. Kalau kita sendiri nggak bisa jual diri kita, nggak tahu kemampuan kita, gimana HRD mau tahu?
gimana HRD tertarik buat jadikan, oh kamu nanti bakal jadi pegawai saya. Nah, tiap orang punya keahlian masing-masing, punya kecerdasan masing-masing. Kayak Kak Siska dan Bang Darmadi, kita punya hobi yang beda-beda ya. Kayak sekarang nih, mungkin yang sama kayak Kak Siska tuh mau presentasi ini aja. Tadi malam itu Kak Siska tuh udah heboh baca berkali-kali. Ini masih ada kurang nggak ya? Untuk buat slide ini aja, Kak Siska tuh mikir, ini warnanya udah pas belum? Ukurannya udah pas belum? Kak Siska tuh riweh orangnya, detail banget. Jadi suka ngerjainnya kayak sistem kebut semalam ya, 1 SKS. Jadi besok ujian, baru malam itu sibuk. Nah kalau Bang Darmadi tipe beda orangnya, jadi santai aja. Jadi masih bisa nonton tadi malam, masih bisa ketawa ke TV. Karena memang kita harus terima, oh ini loh kelebihan saya. Jadi tiap orang beda. Jangan pernah bandingkan kamu dengan orang lain. Kayak Lukman bandingkan dengan Intan, saya kayak gini-gini. Nggak bisa, kita tuh beda. Jadi fokus ke kelebihan kita. Kalau kita nggak suka organisasi, nggak apa-apa. Teman-teman bisa pilih kegiatan lain yang, oh ini loh mencerminkan jati diri saya. Saya nggak bisa ikut organisasi, mungkin karena saya harus bekerja. Tuliskan, fokuskan ke sana. Abaikan di bagian organisasi. Jadi seperti yang teman-teman lihat, bisa tuliskan tentang internship-nya, kerja praktek, tugas akhir, field trip, jadi asisten dosen atau asisten lab, dan kegiatan organisasi. Next, Kak. Oke, seperti inilah tampilan kira-kira ya CV untuk ini. Kita ambil contohnya salah satu rekan kita, Mas Danang ya. Sekarang beliau juga udah kerja sekarang. Kemarin tuh kita bersama lah untuk membantu adik-adik yang lain. Jadi inilah kurang lebih tampilan CV yang kita rekomendasikan ya. Makanya template yang kita gunakan itu template-nya Mas Danang. Jadi sedetail mungkin. Ini contoh CV yang fresh graduate, mendapatkan 3 lembar. Gimana lagi yang udah pengalaman ya, mungkin 5 lembar atau mungkin lebih. Jadi ini Mas Danang sedetail mungkin dijelaskan, kegiatan kerja prakteknya juga dijelaskan, semua kemampuannya dijelaskan di sini. Jadi banyak sekali yang bisa kita jelaskan kenapa CV A+ itu tidak menggunakan 1 lembar. Kalau kita review CV yang masuk di kita itu 1 lembar, kita pasti ini anak banyak sesuatu kemampuan yang dikurang-kurangin, makanya bisa 1 lembar seperti itu. Atau karena malas ya Bang, karena pengen malas nge-explore dirinya, pengen praktis aja ya udah asal kirim aja, yang penting masuk. Nah itu adik-adik salah. Justru ketika kita ngirim hanya asal aja, HRD langsung ngejang CV yang kita kirim. Jadi nggak akan ada terlihat ininya kita. Mungkin next Kak. Ntar, mau lagi nyari ini. Next. Ini ada kasih di grup ya. Ini, Abi baca. Apa? Baca. Oke, ini contoh yang lain ya dari CV A+. Mungkin Bang Darmadi bisa jabarkan yang untuk bagian ini ya pekerjaannya yang di kolom nomor 1. Oke, professional experience ya. Ini contoh CV, salah satu CV yang mungkin udah memiliki experience ya. Jadi iya. Jadi di CV beliau itu dia menjelaskan pengalaman beliau di perusahaan apa. Jadi kebanyakan yang kita lihat CV yang udah memiliki pengalaman itu dia ceritakan saya memiliki pengalaman ini bla bla, udah sampai di situ aja. Tapi dia tidak menjelaskan dia ngelakuin pekerjaan apa di sana. Nah, jadi CV sedetail itu yang harus kita jelaskan. Misalkan dia memiliki pengalaman HSC, kegiatan apa yang dilakukan di sana, kita jelaskan. Kita misalkan melakukan toolbox meeting, kita membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan. Mungkin kita juga melakukan inspeksi dan audit, kita jelaskan di sana. Jadi untuk yang memiliki pengalaman kerja praktek juga seperti itu. Misalkan kita memiliki kerja praktek di perusahaan ini, kita jelaskan kita di situ ngapain, kita disuruh ngapain di situ. Mungkin kita membantu pelaporan di perusahaan itu seperti apa, seperti itu. Jadi sedetail itu, jangan cuma menjelaskan saya memiliki pengalaman di perusahaan ini dari tahun sekian sampai sekian, nggak sesimpel itu. Jadi jelaskan apa saja yang adik lakukan di perusahaan itu selama di perusahaan itu.
Nah, seperti yang Kaska bilang ya, lihat professional experience. Sebenarnya ini masih fresh graduate, Bang. Adik-adik dia dari teknik kimianya Undri, universitas yang ada di Riau. Nah, jadi dia kerja sambilan jadi kayak di kafenya gitu ya, jadi waiter. Nah, tapi cara dia menjabarkan itu yang elegan. Nah, itu yang harus adik-adik pelajari. Jadi katanya ketika dia jadi waiter dari Oktober 2019 sampai Januari 2020, cuma berapa bulan, dia melayani customer mulai dari mempersiapkan makanan seperti memasak, pengemasan, transaksinya, dan juga mencatat report keuangan hariannya. Jadi kan kelihatannya wah gitu. Jangan bilang, oh Kak, saya hanya kerja sebagai pelayan di kafe gitu. Jabarkan tanggung jawab yang disuruh di sana tuh apa. Apapun, misalnya adik-adik ngajar privat nih buat orang lain. Jabarkan waktu ngajar privat itu tanggung jawabnya apa? Oh, saya memastikan bahwa murid saya benar-benar bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi adik-adik, bentar ya. Oke. Nah, jadi CPA Plus ini yang desain yang buat itu adalah yang inisiat itu Mas Adi Nugroho. Beliau alumni dari Teknik Perminyakan UPN. Nah, Kak Siska kenal dia itu 14 tahun yang lalu. Jadi itulah gunanya kita menjalin komunikasi dengan orang lain dalam jangka panjang. Kak Siska juga berharap bisa kenalan sama adik-adik jangka panjang. Mana tahu Kak Siska sama Bang Darmadi nanti mau ke Lampung, kita bisa ketemu sama adik-adik, main ke kampusnya ya Bang ya, kalau udah nggak pandemi, dan akan menyenangkan ketika lihat 5 tahun ke depan, halo Kak Siska, sekarang saya udah kerja di sini Kak, saya udah kerja di Haliburton, saya udah kerja di Weatherford, saya udah kerja di Schlumberger. Mana tahu kita berdua malah kerja bareng sama adik-adik. Bisa jadi adik-adik udah jadi pejabat, mungkin udah jadi gubernur, presiden, siapa yang tahu masa depan. Nah, jadi adik-adik harus optimis, harus punya mimpi ya Bang ya, mimpi dari sekarang 5-10 tahun ke depan saya akan jadi apa sih? Yang bisa tahu tentang kemampuan adik-adik, ya adik-adik sendiri. Nah, jadi kayak Kak Siska bilang, jangan takut menyapa orang baru. Nah, buat teman-teman yang belum kenal Kak Siska, nggak apa-apa sapa Kak Siska sama Bang Darmadi. Halo Bang Darmadi, nama saya Lukman, saya dari ini, saya pengen ngobrol Bang. Penting nggak ya Bang? Abang kan orang SETI, penting nggak ya Bang kami ngambil sertifikat SETI? Misalnya kayak gitu. Jadi, biasakan menyapa alumni-alumni teman-teman juga. Halo Bang, saya angkatan sekian, di tempat abang bisa kerja praktek nggak? Bisa tugas akhir nggak? Ada lowongan kerja nggak? Jadi harus agresif, harus komunikatif. Next. Oh ya, tambahan ya mungkin buat Kak Intan dan teman-teman yang lain. Jadi awal Januari dulu kita pernah dipercaya oleh salah satu perusahaan manpower untuk jasa menyediakan tenaga kerja untuk perusahaan minyak dan non minyak dan non migas. Itu Abitek Orik namanya. Ada kasih share di grup WA. Nah, adik-adik bisa masuk ke website Abitek Orik. Di situ ratusan HRD ngumpul buat nyeleksi karyawan yang mereka butuhkan. Adik-adik nanti submit data, keluarannya itu CPA Plus. Nah, websitenya itu kemarin Kak Siska dan Mas Adi Nugroho yang puisi. Nah, jadi bakal bagus sekali kalau adik-adik malas tiru di template kita, bisa masukkan ke sana. Nanti template-nya itu akan bisa keluar sendiri, bisa adik-adik unduh. Oke, ini poin yang paling penting ya, setelah CV kita sudah A+ atau sudah mungkin udah semaksimal mungkin yang telah kita jelaskan di CV kita, ini poin yang paling penting. Kebanyakan teman-teman gagalnya seperti ini, CV mungkin udah menarik, tapi cara pengiriman lamaran itu yang susah dipahami ya. Jadi di sini pastikan nama file itu jelas. Yang paling poin utama, tulis nama CV kita itu nama kita sendiri, jangan CV saya terbaru seperti itu. Jadi HRD itu ngunduh CV adik-adik dari email HRD, dilihat mencari nama adik-adik nggak ada lagi. Jadi pastikan nama CV itu nama kita sendiri. Jangan buat CV terbaru tanggal sekian seperti itu. Jangan. Buat aja mungkin contohnya seperti itu, CV Siska Puspasari, seperti itu CV Darmadi. Yang poin kedua, pastikan subjek email jelas. Mungkin adik-adik udah paham ya gimana caranya pengiriman email ya. Pengiriman email di poin setelah nama email ada subjek, di situ dituliskan lowongan yang kita lamar. Mungkin nama kita terlebih dahulu, baru ditulis lowongan yang kita lamar. Mungkin contohnya seperti ini, CV Darmadi, Street Safety Engineer, atau CV Darmadi, Safety Coordinator, seperti itu. Jadi HRD itu paham, kita itu ngelamar di posisi yang mana, seperti itu.
Yang ketiga, ukuran file tidak boleh 2 MB. Kenapa? Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari 2 MB. Kenapa? Karena rata-rata email HRD itu banyak yang ngirim CV, emailnya itu nggak sanggup lebih dari 2 MB. Jadi CV udah kita kirim, tapi CV kita nggak bisa dibuka sama HRD. Untuk apa? Padahal CV kita bagus mungkin ya, CV kita bagus, mungkin kita kriteria yang cocok mereka cari, tapi CV kita sayangnya nggak bisa dibuka sama HRD. Jadi untuk lebih aman, CV-nya nggak boleh lebih dari 2 MB. Yang terakhir, ingat untuk menulis body email. Jadi jangan cuma ngirim CV doang gitu kan, udah kita upload CV kita di email untuk pesan, kita kirim gitu aja. Enggak, kita punya sopan santun ya. Jadi kita punya sopan santun, kita sapa dengan cara Dir HRD, mungkin perkenalkan nama saya Darmadi, saya pendidikan bla bla bla, saya memiliki experience sekian, saya memiliki kemampuan ini kita jelaskan. Jadi tanpa HRD itu tanpa membuka CV kita udah ngelihat gambaran diri kita masing-masing. Jadi seperti apa, seperti itu. Nah, jadi ya kenapa yang tadi makanya Kak bilang sertifikat jangan dilampirkan semua karena nanti jadinya size file adik-adik itu lebih dari 2 MB. Nah, itu banyak kasus yang mereka mikir, Kak saya udah masukin ratusan lamaran. Ternyata buat CV-nya dengan attachment-nya itu sampai 400 sampai 4 MB, 5 MB. Yakin Kak Siska itu bakal gagal di email HRD. Jadi CV kita itu tidak diterima. Nah, jadi mungkin ada cara yang lain, mungkin sertifikat kita mungkin banyak ya, mungkin sertifikat banyak sangat penting dan kita harus lampirkan juga. Jadi kita ada caranya, kita coba kompres setelah CV kita mungkin sampai 5 MB, kita coba kompres di bawah 2 MB. Nanti kita coba apa untuk adik-adik sendirilah lebih paham, dibagi, intinya jangan sampai 2 MB. Dan yang paling penting kalau tips pengiriman CV dari email ini yang sering Bang Darmadi lakukan ya, karena Bang Darmadi udah pindah-pindah perusahaan. Jadi sama seperti yang Bang Darmadi jelaskan, HRD itu nggak mau ribet. Jadi kita adik-adik sama dengan kita menerima chatan WA, kita itu pasti membaca WA yang paling atas gitu. Kita nggak bakalan baca WA yang paling bawah terlebih dahulu. Jadi mungkin lamaran itu banyak yang ngirim, CV kita berada paling bawah. Nggak. Jadi cara dan tips Bang Darmadi untuk ngirim CV supaya CV kita, email kita tetap berada di atas, Bang Darmadi ngirim sering. Mungkin 1 hari itu 2 kali Bang Darmadi kirim lamarannya. Oke, nah mungkin contohnya next ya, Abang Kakak bisa di ini panitia untuk next-nya. Ada contohnya untuk body email? Next. Nah satu lagi ya. Sebentar ya kawan-kawan, ditunggu sebentar. Mungkin Kak Siskanya lagi terputus sama jaringan. Baik, Kak. Jadi kawan-kawan ini Kak Siska sama Bang Darmadinya sudah dihubungin, tapi checklist 1. Kita tunggu aja ya, sebentar lagi mungkin bakal join. Oke, Kak. Yang membuat si Buku dan kawan-kawannya ini memutuskan balik di malam itu juga. Jadi mereka liburan. Gimana kawan-kawan sejauh ini udah banyak lah ya ngerti tentang tata cara pembuatan CV-nya gimana? Lumayan, Kak.
Jangan lupa dipahamin ya kawan-kawan, karena ini bakal penting banget nih buat kita. Mungkin kalau udah semester 5, 2 tahun ke depan, atau yang lagi kuliah semester 3 atau 4 tahun ke depan. Gitu. Sorry ya, wifi-nya tadi terputus. Iya Bang, nggak apa-apa. Bisa dilanjutin lagi aja. Oke, jadi ini contoh body email ya. Jadi setiap kita mengirim lamaran kerja kita melalui email, kita harus melampirkan body email. Jadi kenapa harus kita lampirkan body email? Ini tandanya kita sopan santun dan menyapa HRD. Kalau kita mengetahui di lowongan itu kita mengetahui nama dari HRD tersebut, kita boleh dir misalkan Dir Siska Puspasari atau Dir Mas Darmadi, itu mungkin biar lebih akrab. Kalau kita tidak tahu, mungkin umumnya itu Dir HRD, perkenalkan nama saya, jelaskan saya dapatkan informasi bahwa saya di perusahaan Bapak sedang membutuhkan posisi ini, saya orangnya seperti ini, sebutkan yang seperti kita jelaskan di poin pertama, sebutkan 3 kelebihan, saya memiliki pengalaman di bidang ini, jelaskan. Jadi HRD itu tanpa membuka CV kita, mungkin HRD sudah tahu gambaran kita itu seperti apa dengan cara membaca body email, seperti itu. Nah, mungkin contoh yang lain, adik-adik bisa lihat kalau adik-adik kenal HRD-nya siapa namanya, misalnya adik-adik dapat info dari LinkedIn, nah adik-adik bisa menyapa mereka, misalnya Dear, Miss Afra, jadi kayak kesannya itu kita lebih akrab dengan dia. Ya, jadi pastikan memang yang kayak poin 1 itu kita nyapa dulu, terus kasih tahu informasi dari mana, terus kita sebutkan 3 kelebihan kita apa, kita berpengalaman di mana, pakai kata-kata positif. Saya pernah dipercaya, saya familiar dengan software, saya bisa diandalkan, baru terakhirnya kasih closing sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan CV dan beberapa support data dan lain-lain. Nah, pastikan ini ada ya Bang ya di body email. Dan kalau kayak perusahaan di Riau, itu kan nanti misalnya kita masukkan ke ORIC nih, HRD ORIC via email ya, bukan via website misalnya. Nah, nanti CV kita itu akan mereka teruskan ke user Pertamina-nya. Nah, pastikan makanya di CV ketika kita attachment CV juga ada body email, ada surat lamaran juga yang kita tulis. Surat lamaran, ada CV kita, terus attachment kita. Jangan pernah ya adik-adik lampirkan KTP ataupun KK, itu pribadi. Nah, nanti takutnya KTP dan KK kita disalahgunakan. Oke, mungkin Kak Intan sistemnya gimana? Yang buat CV kita tanya jawab dulu atau langsung interview? Ada yang mau bertanya untuk CV? Boleh langsung ke interview dulu aja kan, nanti bakal ada sesi tanya jawabnya. Oke. Interview. Oke, next. Boleh next. Oke, ini sesi interview ya. Ketika kita masuk ruangan itu, ini yang paling penting nih. Jadi percuma kita memiliki ilmu tinggi, tetapi kita tidak memiliki sopan santun ya. Dimanapun sopan santun itu yang paling penting. Jadi poin yang paling besar dinilai itu adalah pada saat kita interview itu kita memiliki sopan santun atau tidak. Jangan pula nanti kita interview, kita yang butuh, kita pengen bekerja di perusahaan mereka, kita masuknya tidak memiliki sopan santun. Sama halnya kita ada tamu, tetapi tamu itu tidak memiliki sopan santun di rumah kita. Jadi kita kelihatan pasti emosi lah seperti itu. Jangankan mau mengasih kesempatan untuk interview, kita saja udah nggak enak selaku HRD untuk menerima dia, menjelaskan diri dia. Jadi pergerakan tubuh itu yang paling utama ya pada saat interview. Kita tidak memiliki sopan santun, contohnya kita duduknya seenaknya saja, posisi kita mata seenaknya saja, mungkin seperti itu bisa dijaga ya. Itu yang paling utama, memasuki ruangan, pastikan tersenyum dan bersemangat. Kalau Bang Darmadi setiap paginya itu, misalkan waktu mengirim lamaran, Bang Darmadi itu selalu berpikir positif. Bangun pagi pasti ada panggilan seperti itu. Jadi Bang Darmadi menanam di pikiran itu, bangun pagi pasti ada panggilan untuk interview. Bangun pagi pasti ada dapat keberuntungan seperti itu. Sebelum tidur Bang Darmadi tanamkan, besok pasti dapat kegiatan yang jauh lebih baik gitu. Besok pasti karir meningkat seperti itu. Itu salah satu cita-cita sebelum tidur Bang Darmadi lakukan. Jadi mata dengan pandangan hangat dan bersinar ya.
bersinar, jangan pula matanya seperti sayu-sayu jatuh cinta seperti itu. Tahulah seperti apa ya, biar kelihatan wibawa seperti apa. Jadi kita kelihatan tidak menjatuhkan HRD dan juga tidak menjatuhkan mental kita. Slow dan tetap cool kalau untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan mungkin dijaga biar nggak kelihatan kecentilan seperti itu. Bapak, jangan pula manggil bapak kayak gitu. Itu kemajuan nggak bakalan seperti itu ya. Jangan ya. Jadi cara kita ngomong itu poin utama juga dinilaiin HRD ya. Ada waktu saya membutuhkan admin, saya interview wanita tersebut, dia manggilnya kelihatan belum kenal aja dia kelihatan bapak sambil gerakin badannya seperti itu kita udah nggak tertarik ya. Itu yang paling penting. Jika kemungkinan jabat tangan, kalau mungkin zaman sekarang zaman COVID mungkin nggak berjabat tangan ya, atau mungkin lebih santun itu mungkin lebih seperti ini, permisi Pak, seperti itu. Kalau belum dipersilakan duduk jangan langsung duduk ya. Itu kamu siapa yang nyuruhin duduk gitu kan, misalkan. Kalau tidak ada disuruh duduk, kita tanya, Pak, saya boleh duduk? Silakan, seperti itu. Ya, itu sopan santun yang paling utama. Untuk yang interview virtual, pastikan mata ke arah kamera. Kalau yang virtual ya, ini zaman sekarang ini interviewnya itu pasti melalui virtual zaman sekarang. Setahu Bang Darmadi, kalau interview virtual itu nggak lepas dari kamera seperti yang kita lakukan sekarang ya. Walaupun melalui virtual, kita tetap jaga posisi postur tubuh kita biar kelihatan tidak terlalu kalau bahasa orang terlalu banyak gerak itu orang yang nggak ada kemampuan kayak gitu. Jadi orangnya yang memiliki kemampuan itu dia slow dan diam saja seperti itu, slow kelihatan cool. Oke, next. Nah, jadi adik-adik, seperti yang Kaska bilang, jadi tahun 2012 itu Kaska pernah gagal interview di Chevron ya, Kaska ke Jakarta, dan rasanya itu ketika kita gagal itu kayak pengen nangis, pengen marah, pengen dapat kesempatan lagi gitu, kayak sempat yang 2-3 hari itu nangis, kok nggak bisa ya, kok gagal gitu. Nah, tapi ya Kasis yang tahu, Kasis kayak apa, Kaska mikir, nggak bisa lama-lama kayak gini, saya harus berubah, harus bisa berpikir bagaimana caranya membalikan keadaan. Nah, jadinya Kasiska beli banyak buku tentang interview, Kasiska googling tentang interview, nanya-nanya ke manajer interview. Jadinya Kasiska dapat kesimpulan bahwa inilah yang biasa ditanyakan ketika interview. Jadi Kasiska udah share di grup filenya. Tips interview itu Kasiska buat tahun 2012, 2013 ya. Jadi udah lama sekali, mungkin adik-adik masih SMP atau SD ya. Nah, jadi adik-adik bisa nanti dengarkan. Yang poin paling penting ketika interview itu adalah poin pertama, ceritakan tentang diri Anda. Nah, kalau misalnya 5 menit pertama kita gagal mengambil hati HRD, pasti selanjutnya itu menit-menit selanjutnya HRD-nya akan boring, akan ngantuk, akan sibuk, tidak akan memperhatikan kita. Jadi nanti kita akan fokus cerita tentang bagaimana menceritakan tentang diri Anda. Terus yang selanjutnya ya ada yang lain. Ceritakan keberhasilan yang pernah Anda raih, jelaskan tentang skripsi Anda, teknikal dan hasilnya. Ini adik-adik harus pahami ya, jangan sampai nggak tahu skripsi sendiri. Terus kenapa Anda ingin masuk ke perusahaan ini, mengapa kami sebaiknya terima Anda, apa kelebihan Anda, apa kelemahan Anda, bagaimana cara Anda menghadapi tim kerja yang tidak sesuai pendapatmu, apakah Anda pernah merasa gagal, bagaimana Anda menghadapinya, bagaimana jika kami tidak menerima Anda, di mana Anda melihat dirimu 5 tahun mendatang, apakah Anda bersedia ditempatkan kemana saja. Ini jangan sampai nggak jawab, nggak bisa Pak, saya pengennya di sini aja. Nah, itu harus hati-hati menjawabnya. Terus, mengapa kami sebaiknya menerima Anda? Apakah Anda memiliki pertanyaan? Ini harus bertanya ya. Dan terus pelajari technical background pendidikan teman-teman. Kayak pertambangan, pelajari basic-basicnya seperti apa. Nah, untuk yang lain, Kaska dan Bang Darmadi akan ceritakan yang pertama aja. Untuk yang lain, teman-teman bisa lihat di YouTube Brosis Happy. Jadi kita berdua udah sengaja rekam, biar teman-teman, jutaan teman-teman job seeker lintas Indonesia bisa belajar, bisa mendengarkan. Jadi ketika kapan-kapan dipanggil interview ya Bang, tahu jawabannya, oh kalau ditanya ini loh jawabannya, yang harusnya seperti ini gitu. Next. Ini adalah contoh ya, contoh
memperkenalkan diri kita seperti yang dijelaskan untuk poin pertama, yang paling utama itu sapa kalau kita Muslim ya, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu, seperti itu. Izinkan saya berterima kasih. Jangan, ini yang paling penting ya, izinkan saya berterima kasih untuk kesempatan ini. Ini tandanya kita mengagungkan mereka. Karena intinya seperti inilah, pada saat kita ingin bekerja, yang butuh itu kita. Jadi usahakan kita tidak menjatuhkan marwahnya HRD, kita ucapkan terima kasih. Pada saat kita mengucapkan terima kasih kepada HRD tersebut, itu rasanya dia dihargain seperti itu. Itu cara menarik perhatian HRD. Izinkan saya berterima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada saya, seperti itu. Baiklah, saya akan memulai memperkenalkan diri saya. Nama saya ini Ade Hendra Santoso. Saya lulusan Teknik Kimia Universitas Riau dengan IPK. IPK-nya jangan lupa dijelasin ya, karena yang paling poin di sini IPK harus dijelaskan. Mungkin kalau untuk adik-adik lebih dari 3, itu yang paling penting. Iya, tapi kalau misalnya IPK-nya 1 koma nggak usah ditulis kayaknya adik-adik ya. Oke, jadi punya standar kalau pengen kerja di migas, di dunia migas, IPK itu biasanya administrasi 3. Kalau adik-adik pengen, sasarannya nih pengen kerja di Pertamina, itu biasanya 3. Jadi kalau IPK-nya di bawah 3 nggak usah dijelasin ya. Alangkah baiknya cara menutupin kita cari yang lain lah, cara pembicaraannya. Dijelasin sewaktu kuliah saya pernah dipercayakan, bahasa dipercayakan ini yang paling penting, ini tandanya kita tidak sombong. Jangan kalimatnya seperti ini, di waktu kuliah saya memiliki jabatan ini, itu kelihatan angkuh atau sombong ya. Alangkah baiknya bahasanya saya dipercayakan sebagai ini, memimpin organisasi ini dan ini seperti itu. Mungkin. Nah, jadi adik-adik, sebenarnya interview itu tipsnya itu cara kita memperkenalkan diri, cara kita menyampaikan. Mungkin bisa lihat ya cara kasih sama Bang Darmadi, ketika kita menjabarkan ini sama adik, kita tuh benar-benar antusias, kita tuh benar-benar senang menjelaskannya. Oke, sewaktu kuliah saya pernah dipercaya untuk menjadi asisten praktikum kimia dasar dengan modul praktikum kesetimbangan kimia. Saya bisa diandalkan dalam analisa kimia seperti titrasi, pengenceran larutan, dan pembuatan larutan. Saya selalu memastikan ketersediaan alat dan bahan, serta cara menggunakan peralatan tersebut berdasarkan SOP. Ini tentunya memerlukan ketelitian yang tinggi. Nah, disinilah cerdasnya. Jadi adik-adik bisa menyelipkan, saya loh Pak karyawan yang benar-benar punya ketelitian yang tinggi, Bapak butuh saya. Nah, cara kita menjabarkannya ini yang adik-adik harus kemas dengan bahasa yang baik. Oke, next Kak. Nah, seperti yang Kak tuliskan ya, itu gede-gede Kak buat, gunakan kata-kata positif. Jangan bilang tulis waktu memperkenalkan diri, saya punya kelemahan Pak, bla 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 bla. Itu nggak perlu, kecuali kalau ditanya ya, baru bisa kita akalin. Nah, alinea selanjutnya ya, adik-adik bisa lihat bahwa saya juga pernah dipercaya. Oke, pastikan sepanjang adik-adik interview, adik-adik semangat, pastikan adik-adik benar-benar tersenyum. Nah, buat memastikannya, adik-adik coba latihan video kan yang adik-adik mau sampaikan. Jadi ini nanti adik-adik coba tulis untuk persiapan interviewnya, tulis pakai bahasanya adik-adik, terus adik-adik video kan lihat, oh orang yang di kamera udah tersenyum belum ya? Kira-kira kalau saya jadi HRD bakal tertarik nggak ya? Jadi itu penting sekali. Biasakan tersenyum dan bersemangat. Nah, jadi saya juga pernah dipercaya untuk melakukan proyek penelitian dosen pembimbing saya, sehingga saya terbiasa dalam mengejar target untuk menyelesaikan proyek penelitian secara tepat waktu. Saya bisa diandalkan dalam menganalisa data hasil proyek penelitian, bisa bekerja secara efektif, dan bisa diandalkan untuk bekerja secara teamwork ataupun individual. Nah, seperti yang Kak bilang, yang dibutuhkan di dunia kerja, biasanya orang yang gampang dapatkan pekerjaan, 50%-nya karena kemampuan dia berkomunikasi, terus 30%-nya karena kemampuan dia untuk beradaptasi dan kemauan dia untuk mempelajari hal-hal baru, 15%-nya keahlian. Jadi keahlian itu sedikit sekali, baru 5%-nya karena orang dalam. Jangan berpikir orang dalam harus ada dekingan atau apa, enggak.
kayak misalnya teman-teman udah kenal Kak Siska nih, Kak Siska bisa, kalian bisa japri, Kak, di situ ada informasi lowongan nggak? Kadang ada beberapa lowongan ya Bang, yang kayak hanya di-share di lingkungan internal kita aja. Kak Siska bisa bantu adik-adik share, oh ini di Lode ada lowongan. Makanya Kak Siska bilang sama Intan, Tan coba buat grup dong, kalau misalnya nanti ada info lowongan, butuh anak pertambangan, Kak Siska bisa share ke grupnya sekarang. Oh ini ada lowongan nih buat anak pertambangan, butuh banyak gitu. Nah, itu baru biar tewa Ibu setahun. Enggak, kan saya memiliki pengalaman kerja, ini kembali lagi ke CV ya. Jadi kita jelaskan sedetail mungkin. Saya memiliki pengalaman kerja di Pertamina RU2 Dumai dengan judul laporan kerja praktek saya, evaluasi kinerja katalis reaktor steam reformer pada unit hidrogen plant. Jadi di sini dia menceritakan bahwasanya dia bekerja memiliki kerja praktek di Pertamina. Dia jelaskan dia melakukan apa saja di situ sehingga membuat saya terbiasa dengan mengumpulkan data di lapangan. Jadi dia ceritakan aktivitas dia di situ. Jadi ini yang kita kembalikan di CV, kita menjelaskan diri kita, kegiatan kita itu secara detail. Saya terbiasa dengan mengumpulkan data di lapangan selama kerja praktek, berkomunikasi dengan departemen. Berkomunikasi dengan departemen itu adalah nilai jual ya. Jadi kita berarti HRD itu menilai, berarti komunikasi si anak bagus, berkomunikasi dengan departemen lain yang berkaitan dengan laporan kerja praktek, menganalisa data dan dapat diandalkan dalam mengolah dengan Microsoft Excel dan rumus Excel lainnya, memahami, menghitung dan metode ETA yang digunakan untuk menentukan sisa umur katalis di reaktor. Jadi ini dia menjelaskan pengalaman dia secara detail banget ya, apa saja yang dia lakukan, bahkan kegiatan dia di situ dijelasin semuanya. Nah, jadi adik-adik di sinilah kita cerdas ngasih tahu bahwa saya bisa loh Pak administrasi. Yes. Jadi kerjaan apapun pasti itu buat report, pasti buat laporan. Nah, jadi adik-adik harus kuasai ini yang belum bisa kayak Excel buat bagaimana kayak ngitung kalau ada 1000 data gimana cara ngitung cepat. Adik-adik mungkin bisa lihat-lihat nanti di Google VLOOKUP pivot table itu apa sih? Ini apa sih Excel gimana sih cara jumlahkan, membagi dan lain-lain. Basic aja adik-adik harus tahu. Next, Kak. Oke, selanjutnya jangan pernah mengikuti pelatihan pembuatan arang. Saya juga pernah. Saya juga pernah mengikuti pelatihan pembuatan arang briket dan asap cair dari temperatur kelapa dalam yang ditaja oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Jadi dia berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Sewaktu kuliah saya juga pernah kerja per tim di Ceker Setan Bank Dut. Di sana saya bertanggung jawab dalam melayani customer, memasak dan packing, serta dipercaya dalam membuat laporan keuangan harian dan ujung-ujungnya membuat laporan. Jadi kemampuan basic untuk aplikasi yang harus kita kuasai seperti Microsoft, Excel, Word, dan lain-lain itu wajib kita kuasain untuk kita yang sarjana ya. Sewaktu kuliah saya juga dapat mempertahankan IPK. Jadi bahasa beliau di sini, sewaktu kuliah saya dapat mempertahankan. Dia menjelaskan dia memiliki IPK 3 dengan tidak menonjolkan kesombongan di sini. Saya mempertahankan IPK saya di atas 3 sehingga saya bisa mendapatkan beasiswa. Dia secara nggak langsung menceritakan bahwasanya dia mendapatkan beasiswa dan dia bisa mempertahankan IPK di atas 3. Demikian, nah ini seperti ini. Demikian penjabaran singkat diri saya yakin akan menjadi kandidat yang ideal untuk posisi ini berdasarkan pengalaman dan disiplin ilmu yang saya pelajari. Jadi penutup yang dia lakukan di sini adalah dengan PD-nya dia menjelaskan seperti yang Bang Darmadi jelaskan itu ilmu belief, keyakinan ya. Jadi pada saat kita sudah mengakhiri itu, bayangin kita mau keluar dari ruang interview itu, bayangin besok kita harus bekerja di sini seperti itu. Kalau Bang Darmadi seperti itu, saya yakin akan menjadi kandidat yang ideal. Kita mencoba meyakinkan HRD tersebut. Kita mencoba menanam dalam pikiran dia bahwasanya kita itu cocok loh. Ini loh saya cocok sebagai kandidat. Kalau Bang Darmadi selesai interview itu, Bang Darmadi lihat ruangan itu,
di sini loh nanti saya akan kerja seperti itu. Besok saya harus sudah kerja di sini, seperti itu keyakinan. Jadi bahasa penutup dia ini, dia menunjukkan bahwasanya dia yakin kandidat yang pas, seperti itu. Oke. Next. Jadi ya tadi Bang jangan lupa tersenyum dan bersemangat. Jadi jangan nanti kayak jangan khawatir, Kak saya orangnya gugupan. Kak Siska mungkin sebelum berapa menit mau sidang aja, mau kita presentasi ini Kak Siska udah kilir mudik ke kamar mandi. Kalau Bang Darmadi tipikalnya dia memang nervosnya cuma beberapa detik. Kak Siska mungkin beberapa menit adaptasi dulu. Terus Kak Siska harus ada yang Kak Siska pegang, baru Kak Siska bisa tenang ngejabarin. Jadi beda karakter kita gitu. Jadi teman-teman harus bisa menguasai diri sendiri. Nggak apa-apa saya nervous, berarti kalau saya nervous, yang harus saya lakukan, saya harus banyak latihan, itu aja. Nah, jadi teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, jadi kita berdua dan juga teman rekan-rekan tim Brosis Happy yang lain, kayak ada Mas Adi Nugroho dari UPN Jogja, ada Mas Bayu, beliau lagi S3, beliau dari teknik geologi ya, kayaknya dia dari ITB, terus ada beberapa teman yang lain. Kita benar-benar pengen menjembatani teman-teman biar bisa dapatkan pekerjaan yang diimpikan. Jadi kita ada wadah Telegram, teman-teman bisa join di grup Brosis Happy CV A+. Kalau pengen belajar tanya jawab tentang buat CV yang baik gimana, terus bisa belajar tentang interview juga di Telegramnya. Terus kalau teman-teman senjatanya udah tajam nih, rasanya udah oke. Jadi kesuksesan tuh Bang ya, kayak kita misalnya kita benar-benar udah siap, ketemu kesempatan, kita pasti akan sukses. Jadi kayak Kak Siska kemarin kenapa gagal, Kak Siska ada kesempatan nih buat interview, tapi Kak Siska persiapannya kurang. Nah jadinya ya pasti failure, pasti gagal. Nah jadi kalau persiapan sudah oke, teman-teman harus join grup lowongan pekerjaan. Jadi kadang kita nggak dapat informasi lowongan pekerjaan karena kita nyaman untuk diam aja di rumah, nggak komunikasi sama siapa-siapa. Jadi kita nggak tahu kalau ada informasi lowongan pekerjaan. Jadi teman-teman bisa share di grup lowongan Indonesia dan di grup Loker Migas. Itu ratusan lowongan pekerjaan di share di sini. HRD sering posting di sini juga. Jadi adik-adik dapat informasi itu fresh dari orangnya langsung. Dan kebetulan juga Mas Adi Nugroho memang berdedikated banget dia buat nge-share lowongan kerja. Jadi kasih sama Mas Adi itu bagi-bagi. Mas Adi yang selalu copy pastekan informasi lowongan pekerjaan yang di-share HRD di LinkedIn. Terus juga Kak Siska bagian untuk mereview, Kak Siska dan Bang Darmadi bagian untuk mereview CV. Jadi kalau adik-adik pengen, Kak saya pengen dapatin beasiswa nih mau buat CV, lihatkan dong Kak CV saya udah bagus atau enggak. Nah adik-adik boleh kirim ke Kak Siska ya, boleh kirim ke WA-nya Brosis Happy di 0811 750 5072. Nanti ketika Kak Siska dan Bang Darmadi luang kita akan balas. Nah nanti kita akan kasih masukan, oh ini loh Dek yang harus ditambahin, ini loh yang dikurang. Terus banyak yang nanya ya Bang, ini bayar atau enggak? Gimana Bang? Bayar dengan terima kasih, sama dengan halnya kita diberi rezeki kepada Tuhan ya, diberi rezeki oleh Allah, sama dengannya kita diberi, misalkan ada orang lain memberi kita uang sejumlah 50.000, kita terima dengan mengambil uang tersebut, tapi kita nggak ngucapin terima kasih. Apakah adik-adik kedepannya akan respect lagi kepada orang tersebut? Kalau Bang Darmadi nggak respect lagi karena nggak ada sopan santun dan nggak ada rasa terima kasih. Coba ada nih kita kasih, misal kita kasih cuma 5.000, pas setelah kita kasih dia ngucapin Bang terima kasih banyak ya Bang, belum lagi ditambah dengan doa, itu respect banget kita. Seperti itu juga pada saat kita berdoa kepada Tuhan, selama ini kita luput berterima kasih. Kenapa sih Bang susah banget lamaran aku belum ada dipanggil? Mungkin kita udah pernah dikasih rezeki tapi kita lupa berterima kasih. Sama orang saja, kalau orang itu udah ngasih ke kita tapi kita nggak ngucapin terima kasih, orang itu nggak bakalan mau bantu kita lagi. Nah, begitu juga kepada Tuhan. Jangan lupa setiap sholat kita ucapin terima kasih atas rezeki yang telah dikasih. Mungkin next time-nya kita bakalan ditambah lagi, ditambah rezeki. Jangan lupa berterima kasih kepada siapapun, yang terutama kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Oke, next Kak. Oke, nah jadi teman-teman, penjabaran data cara membuat CV A+, dan tips cerdas saat interview itu bisa dipelajari secara mandiri di YouTube Brosis Happy. Teman-teman kapan aja mau pagi, siang, malam mau belajar, silakan. Dan teman-teman seperti yang kita bilang, untuk review CV, teman-teman bisa nggak perlu bayar ke kita berdua. Cukup kirimkan CV ke Brosis Happy, tapi jangan lupa memperkenalkan diri dengan sopan. Nah, Kak Siska pengen ingatin teman-teman nih, attitude.
ketika menyapa orang baru. Bisa bilang, halo Mbak Siska, saya Natasha dari Pertambangan Lampung, saya pengen konsultasi dong Kak mengenai ini. Nah itu kan lebih enak ya kalau kita nyebut nama orangnya gitu, jangan langsung Kak reviewkan CV aku dong gitu. Lah ini dengan siapa? Saya berbicara dengan hantu atau seperti apa gitu. Jadi basa-basi seperti itu penting. Nah, jadi ada yang dari tim mungkin Mbak Intan ya atau Mbak Natasha yang ngechat kita ya. Itu luar biasa banget ya. Jadi kita respect. Assalamualaikum Bang Darmadi, ini kita mau ngadakan ini, dijelasin sedetail itu, jadi kita bacanya wah ini respect banget, seperti itu. Karena sejujurnya kita dapat chat itu ratusan, jadi ketika kita lihat ini anak kayaknya antusias banget nih, nah kita juga respect jadinya, oh ya udah kita luangkan waktu ya Bang untuk yang kayak gini gitu. Nah jadi good job Mbak Intan, mungkin yang lain juga kayak gitu ya, mungkin bagi-bagi tugas nih Mbak Intan kerjaannya bagiannya ini, yang Mbak Natasha moderatornya ini, Mas Agil jadinya ini gitu. It's okay. Jadi ketika kita menyelenggarakan acara, teamwork itu yang penting, sama-sama saling menyukseskan. Nah terus ya teman-teman di luar itu, Kasiska dan Bang Darmadi pengen nyelipkan nasihat. Jadi sebenarnya banyak teman-teman yang kayak ngasih informasi kabar baik ke Kasiska, ratusan informasi. Memang ada yang jalurnya ngikuti step by step yang kita ajarkan tadi, CV-nya oke, interview oke. Tapi ada beberapa case khusus kayak misalnya dia dapat rezeki itu malah justru nggak disangka-sangka. Jadi yang kalau Kasiska percaya ya, kenapa Kasiska merasa bahwa rezeki Kasiska lancar? Yang pertama, yang Kasiska lakukan adalah Kasiska selalu Kasiska selalu care ke orang tua. Nah, adik-adik kalau ngerasa kok kayaknya rezekiku seret ya, kok kayaknya aku nggak dipanggil-panggil, coba perbaiki hubungan adik-adik dengan orang tua. Bisa jadi nih, kayak Kasiska dulu bandel banget, suka manjat pohon, suka kabur kalau merajuk sama orang tua, kabur kemana-mana gitu. Nah, mungkin orang tua keselnya anak nih, nyesel aku ngelahirinnya, di bla 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 gitu, terdoakan yang jelek. Padahal kita waktu itu kan cuma ngikutin darah muda kita kan, kita ngerasa nggak bersalah, tapi orang tua kesel banget gitu. Nah, coba adik-adik minta maaf. Bu, saya ini mau tamat nih, mohon doakan saya ya Bu, kalau saya dulu ada salah-salah, maafkan saya. Nah, karena rezeki kita di dunia itu ada di orang tua. Nah, jadi pastikan adik-adik ke orang tua, sopan santunnya diperbaiki. Nah, lalu yang kedua, yang paling utama ya memang kita bersyukur kayak seperti Bang Darmadi bilang, berterima kasih kepada pencipta kita, apapun agama adik-adik, jangan lupa untuk bersyukur. Nah, terus yang ketiga, adik-adik harus perbaiki hubungan adik-adik ke orang sekitar. Biasakan melakukan kebaikan. Kayak misalnya adik-adik nih tahu nih cara buat CV A+. Terus ada teman-teman sahabat-sahabat adik-adik, terus adik-adik lihat CV-nya nggak bagus, forwardkan aja informasi yang kasih ke mereka. Nah, biar mereka juga belajar bagaimana cara buat CV A+. Terus kalau misalnya ya Bang Darmadi ada lowongan pekerjaan, jangan pernah nyembunyiin lowongan pekerjaan, karena rezeki itu tidak akan pernah salah tuannya. Kalau rezekinya Kasiska nih, mau kayak manapun orang menyembunyikan informasi, itu nggak akan terhalang. Kalau Allah udah bilang, Siska nih rezeki kamu di Pertamina, jadi mau kayak apapun nggak akan terhalang. Jadi cerita sedikit ya Bang Darmadi, dulu Kasiska itu agak idealis ya ketika jadi mahasiswa. Kasiska pernah diskors hampir 2 tahun. Kasiska masuk angkatan 2003, baru selesai 2010. Nah, jadi buat adik-adik ngerasa, tuh aku masih lama, tenang. Kasiska yang 7 tahun aja bisa kerja kok di perusahaan migas. Jadi nggak usah khawatir, rezeki kita udah ada yang nentuin. Kasiska pernah dikasih nilai sengaja dicekal biar nggak tamat-tamat. Tapi akhirnya setelah Kasiska bersabar, walaupun nangis juga ya karena diomelin ibu, kamu ngapain sih? Ngapain dilawan-lawan rektor dekan dan lain-lain gitu. Nah, tapi ketika selesai diskor ternyata Allah kasih rezeki. Siska kamu harus lama tamat nih, karena nanti ada kompetisi pertemuan mahasiswa perminyakan sedunia nih setahun 2008, 2009. Kamu nggak apa-apa lambat, yang penting kamu ikut itu. Nah, akhirnya memang iya ketika Kasiska baru selesai udah bisa kuliah lagi di akhir 2008, tiba-tiba ada seleksi Education Week untuk mahasiswa perminyakan dari seluruh dunia. Itu Kasiska ketemu kawan-kawan dari 40 negara, ada 100 orang. Nah, jadi mungkin teman-teman tahu uang 1.000 logam ya, 1.000 logam kita, itu Kasiska jualan dengan uang 1.000 logam itu Kasiska dapat 40 uang mata negara mereka. Jadi dengan modal 1.000, Kasiska banyak mata uang yang didapatkan. Nah, Kasiska mikir, oh ya, coba kalau kemarin nih saya nggak diskors, terus akhirnya saya kerja,
belum tentu saya bisa kerja, belum tentu saya bisa ketemu kawan-kawan dari 40 negara. Nah, yang paling senangnya nih Kak Siska bisa ikut pertemuan internasional itu gratis, dibayarin sama perusahaan. Bahkan kampus yang kemarin Kak Siska demo pun ngasih uang saku gitu. Jadi jangan khawatir adik-adik, apapun yang adik-adik alami, mungkin kita beda-beda ya cerita sedih kita. Percaya setiap kesulitan yang kita hadapi setelah itu ada kebaikan yang kita tidak tahu. Oke, jangan pernah putus asa, Kak. Orang tuaku sekarang pas-pasan, lagi banyak tanggung jawab, adik-adik masih ini. Adik-adik bisa ngajar privat, kayak Raska lakukan dulu. Adik-adik bisa jualan produk apa, multi level marketing. Adik-adik bisa melakukan banyak hal. Jadi percaya, lakukan kebaikan, kebaikan lain akan datang. Oke, jangan pernah khawatir. Terus kasih juga mau cerita ya. Jadi Kasika itu tamatnya itu udah umur 27 kalau nggak salah Kasika tamat, dan itu sempat nangis dulu karena waktu teman-teman Kasika yang seangkatan daftar ke Pertamina, Kasika udah kena langsung tolak karena umur Kasika udah lewat dari 25. Nah, Pertamina biasanya pakai umur tuh. Nah, Kasika mikir saya nggak mungkin kerja di Pertamina. Tapi teman-teman tahu ketika ternyata Chevron habis 9 Agustus kemarin, ternyata Kasika langsung nggak pakai tes, nggak pakai apa-apa, langsung ditawarin, ini kamu mau nggak kerja di Pertamina? Nah, jadi teman-teman jangan khawatir. Kalau emang rezeki kita di Pertamina, walaupun kita tamatnya lama, bakal jadi rezeki kita. Dan jangan tanya, kalau Bang Darmadi juga sering kali ya Bang ditolak, tamat nggak tahu mau ngapain. Nah, hal itulah yang kita pangkas, kita pengen berbagi sama adik-adik, jadi biar adik-adik tahu ketika tamat, ini loh yang harus disiapkan. Siapkan CV, siapkan persiapan interviewnya. Pasti adik-adik gampang dapatin pekerjaan. Jadi itu cerita pengalaman yang luar biasa. Jadi itu pengalaman Kak Siska ya. Jadi sebenarnya kita di sini kalau untuk adik-adik nih ada yang ngarahin. Sebelum tamat nih ada yang ngarahin nih. Ini loh buat CV caranya nih. Kalau kita dulu nggak ngeraba. Tamat kita ngeraba sendiri, cari sendiri. Ini bersyukur banget nih adik-adik. Belum lagi tamat udah diajarin cara buat CV. Bang Darmadi tamat gimana cara buat CV nih, nggak ada yang ngajarin apa segala macam. Jadi seperti yang disampaikan Kak Siska ya, kebaikan itu pasti ada, datang balasannya kalau enggak dari orang tersebut, dari orang lain, seperti itu. Kalau pendapat Bang Darmadi nih, kalau memikirkan semakin kita kesulitan, semakin dekat kita dengan kesuksesan, itu menurut Bang Darmadi. Soalnya Bang Darmadi juga mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan seperti itu kan, semakin dekat kita, semakin jauh kita, semakin sulit dalam hidup kita, maka semakin dekat kita dengan kesuksesan. Kita akan dekat dan cepat dapat kesuksesan tersebut. Bang Darmadi ceritanya jauh lebih sedih, mungkin sampai nangis di kosan atau segala macam. Nah, itu cerita cukup kita cerita. Oke, jadi adik-adik semangat ya. Jadi itu aja yang bisa kita jabarkan. Jadi kita berdua punya mimpi, kita pengen membuat jutaan ibu-ibu menangis menerima gaji pertama anak-anaknya. Jadi itu yang Kasika lakukan ketika akhirnya Kasika keterima waktu itu 2014 di Chevron. Kasika waktu kan ibu Kasika sebenarnya nangis 3 kali gara-gara Kasika pertama, Kasika tuh nggak mau kuliah. Itu Kasika bilang Kasika tuh agak unik ya, agak idealis. Saya pengennya ini, ngapain juga nggak kuliah, juga banyak orang kaya yang bisa sukses gitu. Jadi waktu itu buat maksa Kasika kuliah itu, ibu Kasika tuh harus nangis dulu. Terus udah kuliah, diskorsing lagi. Nah itu juga ibu Kasika nangis. Itu kedua kalinya. Tapi yang ketiga kalinya, Ibu Kasika menangis ketika Kasika serahkan semua gaji pertama Kasika di Chevron. Nah, Kasika pengen, kita berdua pengen jutaan job seeker lainnya bisa membuat jutaan ibu-ibu lainnya menangis menerima gaji pertama anak-anaknya. Insya Allah itu akan terwujud ya, Bang ya. Oke, silakan Kak. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bang Darmadi dan juga Kak Siska atas penyampaian materinya ya yang sangat baik dan sangat mendalam. Para hadirin yang kami banggakan, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Bang Darmadi dan juga Kak Siska. Sedikit ya saya rangkum poin-poin materi yang telah disampaikan. Yang pertama itu ada beberapa poin penting dalam pembuatan CV seperti biodata, diri, pendidikan, peran utama karir dan yang lainnya ya, ada 11 poin tadi sudah dijelaskan, dan juga ada juga beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan saat HRD menginterview. Kemudian juga sangat penting untuk teman-teman itu saat memaparkan atau menjabarkan tentang dirinya itu penuh dengan semangat dan senyum gitu.
Terus juga ada beberapa poin yang insya Allah nantinya bisa mempermudah kita dalam mendapatkan pekerjaan seperti yang tadi disebutkan oleh Kak Siska, yaitu berbuat baik kepada orang tua, terus bersyukur kepada Sang Pencipta, kemudian juga memperbaiki hubungan dengan orang sekitar kita. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki ruang diskusi dan tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta. Pertanyaannya akan saya bacakan satu persatu. Ya, pertanyaan yang pertama ada dari Dina Itera. Izin bertanya, Bang, Kak. Sebentar, Kak, biar teman-teman bisa berlatih komunikasi, ada nggak sih yang mungkin teman-teman bisa di endorse lah buat berani bertanya langsung. Jangan lewat chat. Jangan Natasha yang bacain, biar mereka bertanya. Mungkin 3 orang pertama yang pengen ini, jadi biar bisa ngobrol langsung kan. Kapan lagi nih bisa ngobrol sama Kak Siska sama Bang Darmadi? Ada yang berani nggak buat komunikasi? Kalau nggak ada yang berani, gimana mau interview nih? Aduh, Intan aja berani ngechat Bang Darmadi langsung jatuh cinta. Kalau Bang Darmadi HRD udah langsung jatuh cinta dengan percakapan Intan di WA. Seperti itu, sopan santunnya luar biasa. Silakan ayo adik-adik, kita komunikasi langsung bisa macam. Itu banyak yang tunjuk tangan tuh. Iya Kak, ada Bang, ada Intan Zahrotun, sudah Raishan, dipersilakan untuk Intan Zahrotun bertanya. Selamat siang, Kak Siska dan Kak Darmadi, dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf, saya sebelumnya belum bisa on cam karena agak jaringannya agak bermasalah kalau misal di on cam. Nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa. Oh iya, baik. Sebelumnya terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Saya Intan, mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, jurusan Teknika 3. Di sini saya memiliki pertanyaan. Nah, saya ini sebelumnya memiliki pengalaman mengikuti beberapa kegiatan volunteer. Namun, volunteer ini yang bergerak di bidang yang tidak relate dengan jurusan saya, yaitu Teknika 3. Nah, pertanyaan saya, apakah pengalaman volunteer ini bisa dimasukkan ke CV, walaupun pengalaman tersebut itu tidak relate dengan posisi yang nanti akan saya ambil, yaitu HSE. Dan kemudian bagaimana cara yang baik gitu dalam menuliskan pengalaman yang tidak relate ini dengan posisi yang diambil gitu, sehingga HR itu bisa melihat kemampuan kita gitu, yang mungkin ada sangkut pautnya dengan posisi yang akan diambil. Begitu, Kak. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Bagus banget nih pertanyaannya. Jadi terkadang sesuatu hal yang kita tentukan itu belum tentu bisa diimplementasikan ya. Seperti contohnya kita pendidikan seperti Mbak Intannya K3 dapat pengalaman yang di luar K3. Apapun jenis pengalaman yang kita miliki itu adalah ilmu. Itu adalah perjalanan hidup kita. CV ini adalah perjalanan hidup kita, menjelaskan tentang kita. Itu menjelaskan tentang seperti ini loh saya pernah merasakan sedih seperti ini loh saya pernah merasakan senang seperti ini. CV itu menjelaskan tentang diri kita. Sekecil apapun pengalaman kita itu ada nilai jualnya. Nah, kenapa? Itu wajib itu bisa dilampirkan di CV. Kenapa? Di pengalaman tersebut kita pasti ada berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi itu adalah nilai jual untuk kita juga. Nggak mesti harus seperti yang Bang Darmadi sampaikan ya. Bang Darmadi juga jurusan yang berbeda nih, Mbak Intan. Bang Darmadi Teknik Informatika memiliki pengalaman HSE. Jadi itu nggak support, nggak sinkron. Jadi Bang Darmadi berpikir seperti ini. Mana jauh lebih bagus saya memiliki kemampuan, 2 kemampuan atau 1 kemampuan? Mana jauh lebih bagus saya memiliki 2 pengalaman atau 1 pengalaman? Kalau menurut Bang Darmadi, kita lebih bagus memiliki banyak pengalaman. Yang penting dalam diri kita itu adalah kita bisa menguasain. Kita memiliki 2 pengalaman, kita bisa menguasain nggak ilmu 2 pengalaman ini? Misalkan Bang Darmadi Teknik Informatika, Bang Darmadi bisa kuasain. HSE, Bang Darmadi bisa kuasain.
Jadi itu adalah nilai jual pada saat Bang Darmadi melamar sebagai HSC, pengalaman yang Bang Darmadi ceritakan HSC. Sementara background Bang Darmadi itu teknik informatika. Di mana butuhnya teknik informatika? Pada saat pembuatan pelaporan. Penyusunan uang kas juga Bang Darmadi pernah sebagai HSC, nyusun uang kas project, Bang Darmadi juga pernah. Karena apa manajer tersebut mempercayakan Bang Darmadi untuk menyusun keuangan HSC? Karena dia melihat Bang Darmadi bisa di teknik informatika seperti itu. Jadi itu nilai plus untuk kita. Jangan pernah sesali yang telah kita jalani. Hidup ini nggak perlu disesalin. Yang udah kita jalani, ya udah itu jadi ilmu untuk kita. Pasti ada pelajarannya. Seperti kata pepatah, semakin jauh kita berjalan, banyak yang kita lihat. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat satu sisi saja, kita akan lihat sisi itu saja. Tapi kalau kita memiliki dua sisi yang kita lihat, misalkan kita jalan ke Bandung, kita lihat kota Bandung seperti ini loh. Kita jalan ke Jakarta, kita lihat Jakarta seperti ini loh. Kalau dibandingkan, saya lihat Bandung doang yang saya dapat seperti itu. Itu harus dilampirkan. Jadi gini Mbak Intan, Kasiska juga buat di CV, di situ Kasiska pernah ngajar anak-anak privat, ngajar privat khusus anak-anak autis, Kasiska tulis, Kasiska pernah jualan MLM Oriflame, kalau ada teman-teman yang pernah mungkin jadi member Oriflame, Kasiska dulu waktu kuliah jualan itu buat dapatin uang sampingan. Tapi Kasiska tipenya gini, apapun yang Kasiska kerjakan, apapun kegiatan sosial yang Kasiska lakukan dengan sepenuh hati. Dan jadi saya akan bertanggung jawab di kerjaan Kasiska. Apalagi kamu punya kayak kegiatan volunteer, itu tidak semua orang punya hati sosial ya. Banyak orang baik, tapi tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikan kebaikannya. Tapi kalau kayak udah terbiasa volunteer, berarti udah tahu cara mengaplikasikannya. Jadi itu jadi nilai jual kamu, dan perusahaan akan sangat senang sekali ngerekrut kamu karena anak ini nanti bisa kegiatan sosial kita dia yang atasi, dia ngerjain gitu. Semangat ya Mbak Intan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik. Terima kasih Kak Darmadi dan Kak Siska sudah menjelaskan. Terima kasih kepada Kak Intan dan juga Bang Darmadi dan Kak Siska yang sudah membantu menjawab. Yang selanjutnya ada lagi yang Raisan ini dari Ilham Syah. Ya, kepada Ilham Syah dipersilakan untuk bertanya. Selamat sore semua. Selamat sore untuk waktu Indonesia bagian tengah. Sore. Jauh banget ya. Walaupun cuma suaranya saja yang sampai. Maaf Kak. Saya mau bertanya untuk Kak Siska dan Bang Darmadi. Saya ingin bertanya untuk saya punya pengalaman 3 tahun di lab, tapi di industri yang berbeda. Namun saya ingin fokus karir di bagian mining atau gas dan perminyakan. Apakah itu akan mempengaruhi atau bakalan ditolak, Kak? Misalnya kalau saya mengambil sertifikasi seperti K3 dan sertifikat lain yang mendukung kepada pertambangan. Terima kasih, Kak. Gimana, Mas? Labnya gimana nih? Oke, jadi gini adik-adik, seperti yang Kasiska bilang, sebenarnya yang dibutuhkan dunia kerja adalah orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi apapun misalnya kayak kemarin yang agak gampang lah ya, ada junior Kasiska, dia kerja waktu itu jadi safety di kelapa sawit, di pabrik kelapa sawit. Benar memang sama-sama minyak ya, tapi minyaknya beda. Yang kalau misalnya migas kan minyaknya yang di bawah ya, kalau kelapa sawit kan minyak yang di atas yang dikelola. Nah jadi HRD tidak akan melihat background pendidikan adik itu secara formalitas mungkin iya ya. Nah tapi nantinya yang menentukan interview, oh ya saya terima anak ini, itu bukan dari experience-nya kita, tapi apa yang mereka lihat ketika kita menjabarkan saat interview. Cara kita menjabarkan, cara kita menjual diri kita yang positif, itu yang harus kita pelajari. Makanya kan saya bilang di CV A+ itu kan nanti ada dibuat poin kedua ya Bang tadi tentang karir objektifnya apa gitu. Nah poin ketiga, karir objektifnya apa? Jadi bisa dilihat bahwa saya tertarik untuk bekerja di industri migas di bidang ini, bla 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 bla. Tidak menutup kemungkinan saya juga akan berkomitmen untuk di minim. Nah jadi benar-benar adik-adik kasih pilihan gitu ke HRD-nya bahwa saya intinya tuh adik-adik mau lihatkan bahwa saya ini orang yang mudah beradaptasi sama apapun. Saya ini pengen mempelajari hal-hal baru. Itu yang kamu tekankan.
Nah, sekali lagi Kak saya bilang soal rezeki itu bukan urusan kita sama manusia. Percaya, kalau emang rezeki kita akan jadi rezeki kita. Jadi adik-adik bisa lihat ke Kak Siska sendiri. Mungkin ya Kak Siska sering ditolak sama service company, Halliburton, Schlumberger, sampai sempat kayak gagal terus ya, nggak pernah sukses di service company. Kayak misalnya ada yang perusahaan ngelihat fisik, nih anaknya nggak cantik, nih nggak bisa nih di perusahaan kita, nih anaknya nggak tinggi, anaknya nggak ini gitu. Nah, tapi kalau Tuhan bilang, rezeki kamu itu di Chevron gitu. Jadi kayak mulus gitu aja. Jadi kayak Kak Siska bilang, Kak Siska gagal waktu interview 2012, ditawarin jadi dikawain kontrak, terus di kontrak itulah Kak Siska buktikan bahwa saya orang yang sangat kompeten. Nah, Kak Siska meninggalkan jejak kerjaan yang bagus. Apapun yang Kak Siska kerjakan, Kak Siska datang lebih awal. Jadi misalnya jam kantornya jam 7 tuh, setengah 7 Kak Siska udah datang. Terus misalnya pulangnya jam 4, Kak Siska pulang lebih lama. Kak Siska belajar hal-hal yang nggak diajarin di kampus. Kalau Kak Siska nggak ngerti, Kak Siska tuh kayak jemput bola. Datangin ruangannya, Mas, lagi sibuk ngerjain apa? Ada yang bisa saya bantu nggak? Nah, jadi kelihatan bahwa kita orang yang sangat antusias ingin belajar. Nanti lama-kelamaan, jejak yang kita tinggalkan akan jadi membawa kebaikan buat Kak Siska sendiri. Jadi pernah yang Kak Siska tuh yang kayak nangis ya, misalnya ini punya teman dekat nih, ketika ada lowongan Chevron nggak ada yang ngasih tahu. Jadi tiba-tiba orangnya udah interview aja, lowongannya kapan? Nah dulu Kak Siska tuh sejujurnya orangnya introvert banget. Jadi Kak Siska tuh agak kurang bisa nggak gitu suka kalau kerja ya kerja gitu, nggak suka ke mall, nggak suka kemana-mana gitu. Sementara kan informasi itu dapetin dari kita komunikasi kan. Nah jadinya ketika teman-teman dipanggil interview sempat sedih. Nah, tapi sekali lagi Kak Siska bilang bahwa ketika kita melakukan kebaikan lain akan datang. Jadi waktu Kak Siska kontrak, Kak Siska ngajarin junior-junior yang lain ilmu tentang perminyakan. Jadi Kak Siska ada kerjaan, misalnya Kak Siska disuruh buat program sumur nih, 8 buah. Nah, Kak Siska tanya sama engineer-nya yang nyuruh kerjaan, ini berapa lama harus saya selesaikan Pak? Bisa nggak ya Mbak Siska 3 hari? Oke Pak. Nah jadi sore itu Kak Siska kumpulin adik-adik junior 4 orang, mau belajar nggak cara buat program ilmu PI. Nah akhirnya sore sampai malam Kak Siska ajarkan filosofi dasar buat programnya, akhirnya malam itu selesai. Besoknya Kak Siska kasih ke engineer-nya terkejut. Wah Mbak Siska cepet banget ya kerjanya. Padahal dia nggak tahu di belakang Kak Siska ada 4 orang lain yang ngerjain. Nah jadi kayak gitu, ketika kita melakukan kebaikan untuk orang lain, kebaikan lain akan datang. Jadi nggak usah khawatir, adik-adik jangan terlalu analisa, saya kayak gini nanti bakal kayak apa ya. Rezeki kita tuh udah ditetapkan. Jadi tetap positive thinking, tetap percaya bahwa akan ada rezeki untuk masing-masing. Oke Bang, siapa tadi yang nanya? Terima kasih Mbak. Sama-sama, semangat ya. Terima kasih. Masih Kak, Bang, masih semangat banget ini. Oke, selanjutnya. Ya, baik, yang selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zaki Afaisalza dari Institut Teknologi Sumatera dari Prodi Teknik Pertambangan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kak Siska dan Bang Darmadi. Saat kita melakukan interview, Kak, biasanya ada rasa gugup atau saat berbicara kita malah lupa, Kak, apa yang ingin kita bicarakan ke depannya. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu saat interview tatap muka secara langsung, apakah ada tipsnya? Terima kasih, Kak. Oke, Mas Zaki ini baik banget. Ini kayak saya tunggu-tunggu banget pertanyaan kayak gini nih. Karena jujur aja Kak Siska tuh paling sebel sama tipe orang yang kayak Bang Darmadi. Jadi kayak biasanya dia tuh masukin CV nih pagi, siang tiba-tiba dipanggil interview sama HRD. Jadi kayak misalnya kita lagi di jalan nih, misalnya kita lagi di luar dari di pasar, terus diinterview sama HRD. Bang Darmadi tuh bisa santai aja jawab, oh ya Pak, nih gini. Kalau sekarang kan sering diskusinya, interviewnya online ya. Jadi kayak dia tuh nggak ada beban, nggak ada mikir, bakal nanya apa aja. Tapi kalau Kak Siska nih, besok mau interview, mau tahu nih sebulan ke depan mau interview, itu dari hari itu Kak Siska tahu bakal interview sampai sebulan, itu Kak Siska tuh udah sibuk banget. Kak Siska tuh nervous banget orangnya. Jadi besoknya mau sidang skripsi, malam itu bolak-balik, nggak tidur sampai pagi. Jadi benar-benar fight buat besok, setelah selesai skripsi, baru tidur seharian. Itu tipe Kak Siska. Jadi kamu nggak sendiri. Semua orang mau seahli apapun HRD-nya pasti nervous. Jadi ya satu-satunya yang bisa mengurangi nervous kita itu adalah perbanyak latihan. Makanya Kak Siska bilang, kamu kan aplikasi video HP kita canggih, videoin aja. Terus kamu lihat, kamu latihan. Kira-kira lihat, oh iya, ini saya masih gugup nih. Jadi kalau kita udah sering-sering latihan, kita nggak bakal nervous lagi. Nah, kita coba tanya Bang Darmadi, kok kayaknya dia bisa tenang banget ya? Kak Siska pun benar-benar geram. Jadi kayak
kadang dia di interview sama HRD itu nggak pakai baju, cuma lagi ini, terus dia jawab santai aja, malah kadang kayak menggurui HRD kali ya. Silakan Bang Darmadi. Seperti yang disampaikan Kak Siska, jawabannya itu belajar. Sebenarnya belajar. Bang Darmadi latihan ya. Bang Darmadi bukannya nggak nervous sih. Cuman tipenya Bang Darmadi, ngapain sih takut? Kayak gitu prinsip Bang Darmadi. Ngapain takut? Dia manusia. Kalau rezeki kita di situ ya bakalan rezeki kita gitu. Kalau Bang Darmadi nggak, kalau orang selesai interview gila, hampir gila, murung apa segala macam, Bang Darmadi nggak mau seperti itu karena Bang Darmadi mungkin udah terbiasa interview ya. Bahkan interview satu hari itu ada 3 kali. Jadi seperti yang Kak Siska bilang, latihan. Saking banyaknya Bang Darmadi interview, jadi udah kebal lah, udah kebal. Kenapa? Karena tipe Bang Darmadi itu nggak mau ngapalin. Bang Darmadi tipenya nggak mau ngapalin materi tentang HEC. Bang Darmadi nggak ngapalin ketinggian wajib menggunakan full body harness harus sekian. Bang Darmi cuma tahu 1,8 itu udah seperti itu. Nanti untuk merangkainya Bang Darmadi sendiri pada saat interview nanti mengalir jalan sendiri. Kenapa nggak nervous seperti itu? Ya seperti itu, seperti disampaikan Kak Siska, latihan. Baru prinsip Bang Darmadi, kalau memang rezeki saya di situ ya ngapain saya khawatir, ngapain saya takut sama manusia seperti itu. Jadi saya sedikit sombong tapi dalam hati biar jangan kita nervous. Bukan berarti ngapain takut, padahal kita berharap tuh kita masuk perusahaan itu. Berharap tapi nggak kelihatan. Pak, tolong dong Pak, nggak kelihatan seperti itu. Yang seperti saya sampai tetap kelihatan cool bahwasanya HRD itu mengira kita itu banyak kemampuan, banyak ilmu. Padahal kita cuma coba menenangkan, kita pengen banget masuk di perusahaan itu, tapi kita nggak harus antusias. Ada nih teman-teman udah selesai interview, gagal kan, jadi drop. Takut interview, nggak berani lagi interview, nanti interview, ada panggil interview, nggak berani, takut gagal lagi seperti itu. Nggak, Bang Darmadi nggak seperti itu. Seperti ini, pada saat prinsip Bang Darmadi, pada saat kita diterima perusahaan itu berarti kita layak untuk bekerja di situ. Intinya. Yang kedua, kalau kita nggak diterima di perusahaan itu berarti perusahaan itu yang nggak layak untuk menerima kita. Yang ketiga, kenapa kita nggak diterima di perusahaan itu? Mungkin perusahaan itu nggak pantas untuk kita, skill kita terlalu tinggi. Ada 3 alasan ini yang selalu menolak Bang Darmadi. Pertama, kita diterima di perusahaan itu karena kita layak, kita mampu, kita bisa, kita punya skill yang kita jual. Yang kedua, kenapa ditolak? Karena mungkin kitanya nggak pantas, nggak layak. Contohnya kenapa? Contoh, misalkan kita belajar kita melamar di perusahaan oil and gas, sementara kita nggak memiliki kemampuan bahasa Inggris, itu nggak ada obatnya lagi. Obatnya belajar. Itu udah nggak ada obatnya. Yang ketiga, kenapa kita ditolak juga sementara kita punya kemampuan? Yang ketiga itu jawabannya perusahaannya nggak pantas untuk kita. Kenapa? Mungkin kita terlalu bagus dan nggak mampu untuk gaji kita sekian karena kemampuan kita banyak, perusahaannya mungkin di bawah standar kita, seperti itu. Jadi positive thinking saja Bang Darmadi, kalau interview diterima syukur, nggak diterima berarti kemampuan kita harus ditambah atau harus di-upgrade, mungkin bahasa Inggrisnya atau skill yang lain. Kalau nggak diterima juga berarti perusahaannya nggak pantas untuk kita. Masih banyak perusahaan yang layak untuk kita. Prinsip Bang Darmadi, cari perusahaan yang bisa menghargai kita, bukan membutuhkan kita. Kalau menghargai, pasti dia memanusiakan karyawannya. Tapi kalau butuh, dia cuma butuh waktu kita saja, kemampuan kita saja. Tapi dia nggak menghargai. Kalau menghargai, dia ngasih salary yang pantas untuk kita. Oke, jadi Zaki Alfaiz Halza ya. Jadi kamu harus percaya bahwa saya yang tahu nih kemampuan saya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kamu nih suatu saat udah mau kerja, kontak kita boleh, Kak, mau ini dong, mau latihan simulasi interview, pengen belajar kira-kira saya udah bagus atau enggak, Kak. Nah, kamu bisa kontak Kak Siska. Nanti kita akan ajarkan. Teman-teman bisa lihat nanti di YouTube Growsy Happy juga ada beberapa simulasi interview dari teman-teman, ada UGM, ITB. Teman-teman lihat, mereka juga sepintar apapun tuh, yang misalnya kayak dari kampus-kampus yang memang akreditasinya AA+ gitu, mereka juga gugup, mereka sama kayak kita. Jadi seperti prinsip Bang Darmadi, kalau rezeki kita nggak akan kemana. Semangat ya Zaki, kamu pasti bisa. Tapi Zaki cool banget kok ngomong tadi, bertanya itu. Mana nggak ada nervousnya ya? Nggak ada nervousnya kok, cool. Suaranya wibawa banget. Halo gitu. Oke, next silakan. Pertanyaan selanjutnya. Baiklah.
Ini kepada para hadirin, kami tidak dapat menjawab semua pertanyaan dikarenakan keterbatasan waktu. Insya Allah sisa pertanyaan akan dijawab oleh Bang Darmadi dan juga Kak Siska pada waktu dan lain kesempatan. Selanjutnya, ya itu Kak Siska dan Bang Darmadi boleh bertanya melalui grup juga. Selanjutnya dipersilakan Siska untuk menyampaikan dan pesan selama webinar ini. Baiklah, dipersilakan kepada Kak Siska dan Bang Darmadi untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Pesan Bang Darmadi simple sih. Intinya pertama kita ucapkan plus lah kepada panitia ya. Ini program yang sangat luar biasa, terutama kepada Mbak Intan. Seperti Bang Darmadi sampaikan, HRD itu akan melihat sopan santun dan cara kita komunikasi. Yang dicontohkan Mbak Intan kepada saya, pas Kak Siska oper suruh kontak Bang Darmadi deh. Mbak Intannya kontak ke Bang Darmadi, cara komunikasinya menjelaskan nama saya ini detail, program kita ini detail. Jadi saya nggak banyak nanya lagi. Jadi cara mematahkan HRD itu seperti itu. Kita jelaskan udah detail, jadi kita nggak ngasih kesempatan dia untuk bertanya lagi. Jadi Mbak Intan lakukan itu kepada Bang Darmadi. Kita mau ini paling Bang Darmadi cuma nanya jadwalnya kapan, mau disesuaikan seperti itu. Sarannya untuk teman-teman atau adik-adik semua, seperti yang Bang Darmadi sampaikan, kalau kita tahu dari sisi mana kekurangan kita, misalkan kita gagal interview, kita tahu kekurangan kita mungkin bahasa Inggris ya, mungkin kekurangan kita bahasa Inggris, kita tahu nih, udah syukur kita tahu kekurangan kita di mana, ya kita harus belajar. Yang paling sulit itu kita nggak tahu kekurangan kita di mana. Kalau kita sadar kekurangan kita, misalkan bahasa Inggris kita kurang, cara komunikasi kita kurang, jadi kita tahu, ya aku komunikasinya nggak bagus, jadi kita coba latih komunikasi kita, ngobrol sama orang yang jauh lebih bagus di antara kita, misalkan biasakan bicara sama orang-orang besar lah seperti itu, mungkin karyawan-karyawan yang apa, itu cara melatih kita. Pesan Bang Darmadi intinya saat kita tahu kekurangan kita, nggak ada obatnya lagi selain belajar. Yang kedua itu jangan pernah lupa berterima kasih kepada manusia maupun Sang Pencipta. Karena setahu Bang Darmadi, pada saat kita mengucapkan terima kasih kepada manusia, dia akan membantu kita lagi. Pada saat kita berterima kasih kepada Tuhan, dia akan mengasihi jauh lebih banyak yang telah dikasih sebelumnya. Seperti itu. Oke. Bentar, ini kasih lagi nih. Oke, sekali lagi aplaus buat teman-teman semua panitia. Luar biasa sekali, kita senang sekali bisa bertemu remaja-remaja yang memang kita nggak tahu nasib kita ke depannya seperti apa. Ini langkah yang bagus, adik-adik bisa lakukan pendekatan lagi, mungkin di LinkedIn banyak tokoh-tokoh, mungkin orang pertambangan yang adik-adik undang, bisa belajar banyak hal. Jadi sekali lagi Kak Siska bilang bahwa belajar untuk apa ya? Belajar untuk percaya sama diri sendiri. Jangan pernah mematahkan diri sendiri. Jangan misalnya habis interview langsung mikir, oh ini kayaknya aku nggak dipanggil deh. Jadi biasakan berpikir atau mendoakan yang baik-baik untuk diri sendiri. Percaya ketika memang itu rezeki kita, akan jadi rezeki kita, mau kayak apapun badainya di kehidupan adik-adik, kalau memang rezeki akan jadi rezeki. Nah, kita berdua mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua peserta. Mohon maaf yang mungkin belum sempat dibacakan ya pertanyaannya. Adik-adik bisa nanti kita teruskan di grup WA, diskusinya tanya-jawab. Nanti kasih balas sama Bang Darmadi, mungkin lewat voice note atau kita bisa via chat. Dan yang tertarik nih mau buat untuk CV-nya kita review, silahkan kirimkan ke WA yang saya sebutkan tadi 0811 750 5072. Nah, sekali lagi kami berdua berterima kasih sekali. Semangat, adik-adik, semangat. Pokoknya jangan pernah menyerah, apapun yang adik-adik hadapi dengan senyuman. Sukses buat semua. Ada sedikit tambahan. Jadi seperti yang Bang Darmadi jelasin ya, jangan pernah putus asa. Kita semua punya proses kita masing-masing. Kita punya mungkin kesedihan kita masing-masing, kita semua punya kendala kita masing-masing. Tapi disitulah cara Tuhan membuat kita dewasa, seperti apa cara untuk mengendalikan emosi kita, untuk mengendalikan diri kita, seperti Bang Darmadi sampaikan. Kalau Bang Darmadi lebih mengarah ke belief ya, ilmu pemikiran, keyakinan.
bahwasanya seperti yang setelah interview Bang Darmadi lihat ruangan itu, Bang Darmadi bayangin bahwasanya Bang Darmadi harus bekerja di situ. Walaupun kita belum kesampaian, mungkin dikasih yang lain. Bang Darmadi pernah interview yang perusahaan yang benar-benar diingin, itu udah 100% lah maksimal pengen di situ gitu kan. Tapi nyatanya gagal seperti itu kan. Seharusnya drop kan, tapi nggak tahu tiba-tiba ada rezeki yang lain, rupanya dapat rezeki yang jauh lebih baik. Jadi intinya tetap semangat. Pada saat kamu menyerah, jadi kamu berhasillah menjadi orang gagal. Pada saat kamu mencoba bangkit untuk semangat kembali, berhasillah kamu menjadi orang yang sukses. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk panitia semua. Terima kasih kembali. Silakan. Kak Siska jangan tinggalin dulu Zoom ini karena kita akan ada sesi foto bersama dipandu oleh moderator kita. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Bang Darmadi dan juga Kak Siska. Yang selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Mohon kepada hadirin untuk menghidupkan kameranya. Ya, baiklah, akan saya aba-aba. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Baiklah, yang selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat, 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Baiklah ya, slide yang terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih kepada para hadirin. Baiklah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Darmadi dan juga Kak Siska yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Mohon kepada para hadirin untuk memberikan applause kepada Bang Darmadi dan juga Kak Siska serta untuk acara ini. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar ini yang telah membahas tentang Let's Scratch Your CV and Boost Your Interview Skill. Alhamdulillah, acara demi acara dalam seminar ini telah berjalan dengan lancar. Akhirnya, saya Natasha Sabita, selaku moderator, mohon undur diri. Kita bertemu dalam webinar berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan dalam acara ini. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Darmadi. Terima kasih. Hubungin kita ya, bisa ketemu. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan kita sama-sama belajar ya. Jadi apapun kekurangan tetap semangat lah, itu yang paling penting. Amin Bang. Amin Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Siska dan Bang Darmadi. Jadi Mbak Intannya kalau ada yang nanya Mbak Intan gimana, kita udah dapat rekomendasi, dia udah dapat orang dalam nih, Mbak Intan bagus seperti ini seperti itu. Yang disebut orang itu bukan yang masukin seperti itu. Terima kasih ya Kak Siska dan Bang Darmadi sudah mau berkenan ngisi acara. Sama-sama. Kita undur diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Siska. Waalaikumsalam.